Shalom, selamat Shalom. sore Indonesia. Oh, Hari ini saya ada di Kabupaten Sukoharjo. Tepatnya saya sedang berada di lokasi Gereja Sidang Jemaat Allah Jemaat Raja Damai, Raja Damai yang ada di Kabupaten Kota Sukoharjo. Kota Sukoharjo. Nah, saudara, sebelum kita lihat-lihat lokasinya yang katanya ya ini cukup lama pergumulannya dan sampai hari ini belum mendapatkan izin gerejanya. Nah, sebelum nanti saya ajak saudara melihat-lihat lokasi ini, bersama saya sudah ada Gembala Sidang GSJA apa tadi? Raja Damai di kota Sukoharjo ini, dan kita akan dengar sekilas ya cerita dari Bapak Pendeta, Bapak Gembala yang akan menceritakan ya semacam apa ya kronologinya mulai dari masuk pelayanan di tempat ini, lalu kemudian hambatan-hambatan yang dihadapi sampai pada hari ini. Nanti kita akan dengar kesaksian dari Pak Pendeta Yoksan ya. Baik, selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore Pak Pendeta. Ya, baik. Bapak boleh cerita sedikit ini supaya saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air boleh mendengar bagaimana pergumulan Pak Pendeta dalam pelayanan di tempat ini, supaya minimal teman-teman, saudara-saudara yang seiman dengan Bapak bisa ikut mendoakan supaya proses perizinan gereja Bapak ini bisa berjalan dengan baik dan Bapak bisa mendapatkan izin. Silakan Pak Pendeta. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, kami ada di Sukoharjo tahun 2000. Sebelum kami ada di sini, gereja ini sudah dirintis oleh rekan kami, seorang pendeta dari tahun 96, dan gereja ini ada sebelum adanya Berber, sehingga ketika kami meneruskan pelayanan ini di tahun 2000, awalnya kami masih ngontrak-ngontrak, kami pindah-pindah tempat, dan oleh anugerah Tuhan kami diberi tanah seluas 400 meter dan kami sudah membangunnya. Dan ketika kami menggunakannya dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 tidak ada masalah, sehingga tahun 2006 ada oknum atau orang perorangan yang ada di lingkungan ini yang melihat perkembangan gereja yang makin hari makin bertambah jiwa, dan mereka merasa mungkin karena gereja ini makin bertumbuh, mereka ketakutan karena keberadaan gereja akan dapat memenangkan jiwa-jiwa yang ada di daerah ini, sehingga usaha mereka untuk menghalangi pertumbuhan gereja dengan cara mereka melarang kami untuk tidak beribadah. Dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 puncaknya kami mengalami intimidasi, teror. Kami berkali-kali didatangi oleh orang-orang yang katakanlah mereka itu dari garis keras, teman-teman dari orang yang tidak senang di lingkungan ini mendatangkan mereka untuk melarang kami beribadah. Dan puncaknya di bulan November tahun 2011 kami tidak dibolehkan untuk mengadakan ibadah di tempat kami ini sendiri. Dan waktu terus berjalan, kami mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Sukoharjo untuk memfasilitasi kami dengan menyediakan tempat ibadah bagi kami, dan kami diberi tempat di pendopo kelurahan, tepatnya di Kelurahan Jombor. Itu sebulan sekali
ini membuat jemaat menjadi tidak nyaman oleh karena ibadah kita yang biasanya kita lakukan setiap minggu, tiba-tiba kita hanya ibadah sebulan sekali walaupun sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tetapi cuman sebulan sekali. Itu membuat jemaat menjadi tidak nyaman sehingga sebagian jemaat mereka meninggalkan gereja dan mereka beribadah di gereja lain. Dan melihat kondisi ini dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, jemaat makin berkurang sehingga yang datang ibadah cuma hanya segelintir jemaat. Akhirnya kami memberanikan diri di awal tahun 2017 untuk kembali beribadah di tempat kami sendiri, dan puji Tuhan sejak awal 2017 sampai dengan hari ini ibadah tetap berjalan dengan tidak ada gangguan. Puji Tuhan, doakan kami sebab kami sedang mengupayakan untuk beroleh IMB tempat ibadah supaya kami bersama jemaat bisa beribadah dengan aman, dengan leluasa untuk memuliakan Tuhan kita. Demikian sedikit kronologi secara singkat dari keberadaan GSJA Raja Damai Sukoharjo. Doakan kami Bapak Ibu Saudaraku. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah negara Republik Indonesia, khususnya dari pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo? Apa yang Bapak harapkan dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Pak? Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat bersinergi dengan baik FKUB, Kementerian Agama, juga termasuk kami untuk bisa memudahkan kami untuk mengeluarkan atau menerbitkan izin gereja, karena berdasarkan aturan tempat ibadah yang sudah ada sebelum Perber tahun 2006, pemerintah punya kewenangan untuk menyediakan tempat atau memutihkan gereja atau tempat ibadah yang sudah ada sebelum adanya Perber tahun 2006. Demikian, Pak. Ya. Lalu kalau harapan Bapak buat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ada di seluruh Indonesia yang menonton video ini, apa yang Bapak harapkan? Dukungan semacam apa? Kami mohon dukungan baik doa, pikiran, dan support supaya kami bisa dapatkan izin dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk sedikit sharingnya. Ngomong-ngomong, kita ibadah mulai jam berapa ini Pak? Sore ini ibadah Paskah? Jam 4. Jam 4 kita ya. akan mulai ibadah Paskah sore ini, Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat lokasi gereja Pak Pendeta Yoksan, GSJA di tempat ini ya. Kita akan lihat. Nah, Saudara, ini kita akan masuk. Ini pintu masuknya. Nah, ini tempat lokasinya ya. Ibadahnya. Ini tadinya untuk sekolah minggu ya Pak Pendeta ya. Ini ruang sekolah minggu ya. Tapi karena lokasi tanah ini belum bisa dibangun, nah ini lokasi lahannya ya. Lahannya. Nah ini lahan sekitar 400 meter ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bantu dalam doa supaya lahan ini bisa dibangun atau diberikan izin dari pemerintah daerah dan akan dibangun. Karena kita tahu ini ruangan yang digunakan ini untuk sekolah minggu. Ini tidak terlalu besar ya Saudara ya. Tidak terlalu besar. Jadi memang nggak begitu nyaman. Nah, kita doakan sama-sama supaya lahan yang tersedia ini bisa mendapatkan izin untuk rumah ibadat, izin gereja, dan teman-teman kita
bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman dan bisa dijamin kebebasan beribadah dan beragama mereka di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih. Salam Indonesia.